Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan tema Post Traumatic Growth. Selanjutnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Clara Sila Andira dengan NIM akhir 001 selaku mempresentasikan poster. Ada Winda Widiawati dengan NIM akhir 005 selaku pencari materi. Ada Wina Heksadita dengan NIM akhir 013 sebagai mempresentasikan poster. Ada Davina Syahla dengan NIM akhir 016 sebagai pembuat poster. Ada Devi Hendrianti dengan NIM akhir 030 selaku pencari materi. Dan ada Maira Virial dengan NIM akhir 039 selaku pembuat poster. Jadi, kita membuat poster berdasarkan 2 riset. Yang pertama ada konflik Timur-Timur pada tahun 1999. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menyimpulkan bahwa wilayah post-traumatic growth di Timur-Timur Selatan berdasarkan kedua wilayah tersebut terdiri dari 5 dimensi atau aspek, yaitu personal strength, new possibilities, relating to others, appreciation of life, and spiritual change. Yang kedua ada konflik Aceh pada korban remaja. Diteliti oleh Siti Rahmah, mahasiswa psikologi Universitas Gadjah Mada, pada 2 orang partisipan diambil dari remaja yang mengalami peristiwa konflik di Aceh pada tahun 2000 hingga 2010. Dan diberikan 5 pertanyaan terbuka dan dilakukan wawancara yang mendalam. Dari penelitian ini, didapatkan tips and tricks pasca traumatic disorder, yaitu dapatkan diagnosis yang tepat, berkonsultasi dengan ahli terapi, temui psikiater, dan berpartisipasi dalam kelompok dukungan. Post-traumatic growth adalah suatu perubahan positif seseorang menuju level yang lebih tinggi setelah mengalami peristiwa traumatis. Post-traumatic growth bukan hanya kembali ke sedia kala, tetapi juga mengalami peningkatan psikologis yang bagi sebagian orang sangat mendalam. Peningkatan tersebut terlihat dari 3 dimensi yang berkembang, ada persepsi diri, hubungan dengan orang lain, serta falsafat hidup. Post-traumatic growth bukan merupakan hasil langsung yang terjadi setelah pengalaman traumatik, melainkan perjuangan individu dalam menghadapi realita yang baru setelah mengalami kejadian traumatiknya. Selanjutnya, ada 5 aspek. Yang pertama, penghargaan terhadap hidup dan perubahan prioritas atau appreciation of life. Sebagai hasil dari rekonstruksi kognitif karena perlawanan dengan trauma, subjek memiliki rasa kerentanan dan memahami bahwa ia tidak dapat memprediksi atau mengontrol peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, ada hubungan dengan orang lain atau relating to others, merupakan perubahan seperti hubungan yang lebih dekat dengan orang lain, lebih intim dan lebih berarti, misalkan seperti keluarga dan teman. Yang ketiga, ada kekuatan dalam diri atau personal strength. Tema yang sering ditemui mengenai laporan post-traumatic growth adalah pertambahannya rasa kekuatan personal. Individu mendapatkan optimisme dan mengembangkan perasaan aman serta kekuatan yang diekspresikan dalam ungkapan yang mirip seperti, jika aku mengatasi ini, aku bisa mengatasi apapun. Selanjutnya, yang keempat, kemungkinan baru atau new possibilities. Kemungkinan baru mempunyai andil yang cukup besar dalam post-traumatic growth karena ketika individu dihadapkan dengan resiko hidup negatif, maka individu akan mencari kemungkinan-kemungkinan baru untuk mencari jalan keluar. Yang kelima, perkembangan keyakinan atau spiritual change. Individu akan lebih berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan religius dan lebih bersyukur dalam kehidupannya. Selanjutnya ada tips and trick pasca post-traumatic disorder. Yang pertama, dapatkan diagnosis yang tepat. Karena PTSD merupakan gangguan kecemasan dan gejala-gejalanya yang seringkali dapat tumpang tindih dengan kondisi-kondisi lain yang serupa. Maka, kita harus mendapatkan diagnosis yang tepat. Yang kedua, berkonsultasi dengan ahli terapi. Ahli terapi dilatih khusus untuk menolong orang-orang yang mengalami PTSD. Maka, ceritakanlah segalanya kepada ahli terapi. Bahkan, menghindari detail yang terlihat kecil pun dapat membuat masalah tersebut lebih sulit untuk diselesaikan. Yang ketiga ada temui psikiater. Beberapa gejala tertentu dari gangguan stres pasca trauma sangat mempengaruhi kemampuan, seperti tidak dapat tidur atau sangat cemas sehingga takut pergi bekerja atau sekolah. Ahli terapi dapat merujuk Anda ke seorang psikiater untuk pengobatan farmakologis. Yang keempat, berpartisipasi dalam kelompok dukungan. Kelompok-kelompok ini benar-benar membantu mereka yang mengalami gejala PTSD.
untuk tidak terlalu merasa sendirian dan memberikan semangat dari orang-orang lain yang sudah pernah melalui kesulitan yang sama. Selanjutnya, menjalani hidup dengan gangguan stres pasca trauma dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada merawat tubuh. Banyak orang telah membuktikan bahwa melakukan olahraga yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, dan cukup istirahat dapat membuat perubahan besar pada gangguan stres pasca trauma. Yang kedua, dukungan sosial. Berusahalah menahan diri agar tidak terjebak dalam perasaan ingin menghindar. Meskipun menjauh dari orang-orang lain, mungkin terkesan membuat Anda merasa lebih baik. Sebenarnya, hal tersebut memperparah gejala Anda. Dukungan sosial dapat membantu memperingan kecemasan dan depresi yang berkaitan dengan gangguan stres pasca trauma. Yang ketiga ada meditasi. Teknik relaksasi ini mungkin sulit untuk dilakukan jika Anda sedang mengalami serangan panik parah. Akan tetapi, meditasi dapat cukup membantu mencegah berbagai serangan ini kembali terjadi. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.